Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Dita Safitri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan. Nah, seperti yang kita ketahui, tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Karena tumbuhan adalah penghasil oksigen yang diperlukan manusia, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati yang harus kita jaga kelestariannya. Nah, apakah kalian sudah mengetahui bagian-bagian serta fungsi-fungsi dari tumbuhan? Yuk kita cari tahu dari video berikut ini. Teman-teman, setiap tumbuhan memiliki bagian dan fungsi yang berbeda-beda loh. Seperti misalnya, yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang pada umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah serta untuk menyimpan cadangan makanan. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut akar lateral. Sementara itu, akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang seperti berserat. Yang kedua adalah batang. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Umumnya, batang pada tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Batang pun dapat dibagi lagi. Bagian tempat cabang dan daun tumbuh disebut sebagai buku atau knot. Bagian antara dua buku disebut sebagai ruas atau internot. Sementara itu, bagian ujung batang atau tempat batang melakukan pembelahan disebut sebagai tunas apikal atau pucuk. Kemudian, yang ketiga ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil ini yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Urat daun biasanya mengandung jaringan pembuluh yang membawa air dan makanan. Yang keempat ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat kelopak, mahkota, benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina. Selanjutnya yang kelima ada buah. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Nah, teman-teman, yang terakhir ada biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan
atau disimpan dalam bagian lain, seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara, kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas.